Makanya dulu di awal-awal saya sampaikan, jangan terlalu tinggi dulu pembahasannya, ya. Jangan terlalu tinggi diskusinya, sementara fikih toilet sendiri belum tuntas. Terlalu dalam kita berdebat, sementara yang receh-receh gini kita belum tuntas, Pak. Itu posisi toilet itu sangat sentral sekali, Pak. Jadi kita membangun dan membuat toilet itu bukan hanya berdasarkan arsitekturnya kan, bagaimana keindahannya, tidak, itu ada fikihnya juga, bagaimana posisinya. Makanya nanti kalau kita bahas fikih toilet ini, itu sebenarnya tidak ada alasan untuk membuat maaf tuh, kayak ada toilet berdiri itu kan, berjejer seperti itu sangat tidak syar'i, itu sangat tidak syar'i. Itu kena pasal berlapis nanti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-hakim ar-rasyid alladhi ba'atha bil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ikhwah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita bersama-sama baru saja menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini merupakan Yaum Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini, dan diantaranya adalah bagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, ayyus siyami afdal ba'da Ramadan, puasa mana yang lebih afdal setelah puasa Ramadan? Maka Rasulullah menjawab, syahrullah yaum Asyura, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu merupakan puasa yang termasuk puasa yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari Asyura ini juga kata Rasulullah, man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi fi hadzal yaum faqad wassa'ahu Allah sa'ira sanati. Siapa yang berlapang-lapang buat dirinya dan buat keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan baginya sepanjang tahun. Melapangkan di sini adalah melapangkan rezekinya, melapangkan hidupnya, dan melapangkan urusannya. Itulah sebabnya biasa hari Asyura ini disebut juga hari berbagi, harinya anak-anak fakir dan miskin, harinya orang-orang duafa, dan biasanya juga hari Asyura itu ada semacam bazar ya.
bazar itu kalau di tradisi-tradisi orang tua kita dulu di kampung-kampung itu ada namanya jual barang-barang murah ya, atau bahkan ada yang menggratiskan. Itu berdasarkan hadis ini, man wassa'a, siapa yang melapangkan diri, siapa yang berbagi. Coba tengok nanti sore itu, nanti sore kita akan mendapati banyak sekali masjid-masjid, banyak sekali komunitas-komunitas, banyak sekali lembaga-lembaga yang berbagi, baik itu nasi gratis, buka puasa gratis, sembako gratis, bahkan ya, bahkan hari ini sudah banyak yang insya Allah merencana berbagi sembako gratis. Karena kalau hadis itu sahih, maka garansi dari Rasulullah insya Allah 1 tahun ke depan itu rezeki kita juga akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang menjadi asbabun nuzulnya, latar belakang kenapa orang tua dulu ya, orang tua kita ada tradisi menggelar pasar murah di hari Asyura. Bahkan ada yang menggelar pasar gratis ya, pasar gratis di hari Asyura. Bahkan sebenarnya kalau kita mau telusuri ke belakang, istilah bazar itu, bazar itu kan dari pasar, itu kan dari ini ya, dari bahasa Arab kan, bazar itu. Istilah bazar ini kan populer di hari Asyura sebenarnya. Nah, belakangan istilah bazar ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan menggelar pasar murah misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau telusuri ke belakang, itu asal muasalnya dari bulan Asyura ini. Nah, hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Alhamdulillah ala kulli hal, kita hari ini sampai juga umur kita, usia kita di hari Asyura ini, dan mudah-mudahan tadi juga disampaikan oleh ketua kita, tetap jaga kesehatan, karena ada juga saudara kita yang sampai sore kemarin itu terpaksa harus dibawa ke Galang dan rumah sakit ya, karena kena COVID-19 ini. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian sama-sama berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita pada subuh hari ini. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah najis, maka kelanjutan dari pembahasan kita subuh hari ini adalah bab qada'il hajah. Wah, ini bab qada'il hajah, bab tentang buang hajat. Jadi buang hajat itu diambil dari istilah fikih sebenarnya. Hajat, apa sih artinya hajat? Hajat itu kan sebenarnya kebutuhan ya, kebutuhan. Qada'ul hajah ini sebenarnya bahasanya halus sekali Pak ya. Jadi bahasa yang kita pakai sekarang hari ini udah jadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Buang hajat itu istilah fikih, istilah ulama-ulama kita yang membahasakan tentang masalah toilet, masalah kotoran ini, itu dipakai bahasa qada'ul hajah. Tapi kalau kita melihat kitab-kitab turas lainnya, kitab-kitab klasik, ada juga yang memakai istilah babul khala', al-khala'. Itu lebih halus lagi Pak. Al-khala' itu artinya tempat sepi. Jadi dulu kalau untuk membahasakan, mohon maaf nih, buang kotoran itu bahasa halusnya itu adalah al-khala', tempat sepi. Artinya kalau mau buang hajat, mau mengeluarkan kotoran, cari tempat yang paling sepi, yang paling jauh, yang tidak bisa ditengok oleh orang lain. Makanya kalau kita pernah membaca dan mengkaji tafsirnya surah An-Nur kan, pernah dengar kasus Aisyah yang kena gosip itu kan, kasus ifki namanya. Itu kan gara-gara kejadian itu terjadi, gara-gara Aisyah buang hajat di tempat yang sangat jauh sekali. Akhirnya kalung atau cincinnya itu jatuh dan dicari,
ketinggalan oleh rombongan, akhirnya kena gosip dengan pembantunya atau asistennya itu. Nah, itu dulu al-khala namanya, tempat sepi. Nah, ini kita bicara judul dulu. Jadi qada'ul hajah, buang hajat. Nah, hajat entah apa lagi masalah sebagainya. Nah, jadi ulama kita sangat halus membahasakannya. Nah, inilah Islam itu, Pak. Ya, sebelumnya saya sudah sampaikan, sampai toilet itu ada fikihnya. Jadi ada bab khusus untuk toilet. Makanya dulu di awal-awal saya sampaikan, jangan terlalu tinggi dulu pembahasannya, ya. Jangan terlalu tinggi diskusinya, sementara fikih toilet sendiri belum tuntas. Terlalu dalam kita berdebat, sementara yang receh-receh gini kita belum tuntas, Pak. Nah, qada'ul hajah. Nah, jadi fikih tentang toilet. Nah, mohon maaf, sering juga saya sampaikan, ini rata-rata, mohon maaf ya, DKM masjid, ya, DKM masjid itu harus ada konsultasi dulu sebenarnya. Ini misalnya nih, mohon maaf, ini lagi tahap pembangunan. Itu posisi toilet itu sangat sentral sekali, Pak. Jadi kita membangun dan membuat toilet itu bukan hanya berdasarkan arsitekturnya kan, bagaimana keindahannya, tidak, itu ada fikihnya juga, bagaimana posisinya. Makanya nanti kalau kita bahas fikih toilet ini, itu sebenarnya tidak ada alasan untuk membuat, mohon maaf tuh, kayak ada toilet berdiri itu kan, berjejer seperti itu sangat tidak syar'i, itu sangat tidak syar'i. Itu kena pasal berlapis nanti itu, ya, kena pasal berlapis kalau ada model toilet berdiri berjajar lagi. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, ya. Jadi Islam ini agama yang sangat komprehensif, ya, agama yang sangat detail sekali, sampai masalah toilet ini itu dibahas. Nah, qada'ul hajah, ketika kita berhadapan dengan toilet, apapun urusan kita tentang toilet, mau buang air besar atau buang air kecil, ini ada adabnya, ada aturan mainnya, Pak. Bukan cuma COVID-19 ini ada aturan mainnya, bukan cuma berkendara di jalan raya ada rambu-rambunya. Toilet ini juga ada rambu-rambunya. Toilet ini ada fikihnya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah alla yastashiba ma fihi ismullah. Tidak boleh, ya, tidak boleh ada di pakaian kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik dari pakaian, baju, celana, peci. Ini kan sekarang banyak sekali atribut-atribut Islam kita kan. Ini alhamdulillah banyak sekali atribut kita, mulai dari peci sampai celana sampai sajadah itu. Hati-hati kalau ada ismullah di situ, ada lafaz Allah. Nah, itu tidak boleh dipakai masuk toilet. Jadi ada dua aturan di sini, ada dua aturan. Lafaz Allah ketika kita masuk toilet tidak boleh dilafazkan dan tidak boleh ada tulisannya. Ini ya yang harus kita pahami. Ketika masuk dalam toilet tidak boleh melafazkan lafaz Allah dan tidak boleh ada tulisan Allah. Makanya tidak boleh baca bismillah dalam kamar mandi, Pak. Tidak boleh baca bismillah dalam kamar mandi. Tidak boleh baca auzubillah, ada billahnya kan. Tidak boleh baca auzubillahi minasyaitonirrajim dalam kamar mandi, tidak boleh. Dan tidak boleh pakai peci, pakai baju, apalagi yang di dompetnya ada zimat misalnya kan, ada tulisan Allah, qul huwallahu ahad, itu tidak boleh dipakai di dalam toilet dan
kamar mandi. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Anas. Anas ini mantan asisten Rasulullah selama 10 tahun, saksi hidup. Apa kata Anas? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa khataman. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa khataman, memakai batu akik nih, batu akik, cincin. Labisa khataman. Naqshuhu Muhammad Rasulullah. Kebetulan kata Anas, ini saya nggak tahu siapa yang pegang cincin ini sekarang. Di cincin Rasulullah itu ada tulisan ukiran Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ada lafaz Allahnya di situ. Gara-gara ada lafaz Allahnya di cincin Rasulullah, fakana idza dakhalal khala'a wada'ahu. Adalah Nabi, kata Anas, setiap masuk kamar mandi, toilet, cincin yang ada ukiran tulisan Muhammad Rasulullah tadi itu diletakkan di luar, baru masuk kamar mandi. Inilah dalilnya, Pak. Ini argumentasi yang menjelaskan bahwasanya tidak boleh ada lafaz Allah di tubuh kita pas masuk dalam kamar mandi. Makanya kalau buat baju tak ada masalah, secara hukum tak ada masalah. Di peci kita tulis Allah situ, nggak ada masalah. Di jaket kita ada tulisan Allah, nggak ada. Baju kaos kita ada kalimat La ilaha illallah, nggak ada masalah. Cuma sudah jadi masalah kalau itu dipakai masuk ke dalam kamar mandi, toilet. Jadi kalau mau masuk kamar mandi, silakan pecinya, bajunya, celananya yang ada tulisan Allah tadi itu dilepas dulu. Paham ya kira-kira ya? Ini aturan yang pertama. Allah yastasiba ma fi ismullah, tidak boleh memakai pakaian dan tidak boleh melafazkan, ya, tidak boleh melafazkan kalimat Allah di dalam kamar mandi. Nah, ini yang banyak ini. Makanya ini mohon maaf ya, kenapa ada fatwa kontemporer itu, fatwa terbaru itu HP tidak boleh ada nada deringnya murattal. Apa pertimbangannya? Karena ini ada kasus. Kenapa ada ulama yang berfatwa tidak boleh nada dering itu pakai murattal bacaan Al-Quran? Karena pernah kejadian ada orang masuk kamar mandi, masuk toilet, bawa HP, ada yang telepon, ngaji sesudah di situ, Pak, di HP-nya itu. Ini yang nggak boleh. Makanya kalau dalam mazhab Hambali ada namanya Sadduz Zarai. Sadduz Zarai itu untuk menghindari kasus-kasus seperti itu, terpaksa keluar fatwa tidak boleh pakai nada dering murattal. Jadi bukan karena nada ini, Pak, bukan karena murattalnya dilarang, bukan karena nada deringnya dilarang pakai murattal, bukan, karena ada kasus di dalam toilet. Dan tidak mungkin juga dia itu kalau posisi misalnya HP di tas, dia lagi konsentrasi di toilet, di kloset, tiba-tiba bunyi HP-nya, siapa yang tanggung jawab? Nah, ini bagaimana menanganinya kasus seperti ini? Maka untuk menghindari kasus seperti itu lebih baik, karena kita tidak pernah tahu. Kadang kan kita manusia ini lupa kan, lupa silent dan lain sebagainya. Masa setiap mau masuk toilet silent lagi dan lain sebagainya. Nah, jadi mendingan nggak usah pakai murattal tadi. Yang kedua, ini aturan main yang kedua, al-bu'du wal istitar anin nas. Nah, itu tadi yang saya bilang, menjauh dan harus berlindung. Jadi ini mohon maaf nih, apalagi ini anak muda semua, yang paling banyak itu kencing nampak oleh orang. Aturan mainnya, kalau kita buang hajat, baik itu air besar maupun air kecil, kita harus menjauh dan tidak boleh nampak oleh mata orang lain, Pak. Nggak boleh nampak.
Sekarang bandingkan dengan model toilet yang berdiri tadi. Dan masya Allahnya, karena ini model toilet dipakai oleh masjid. Padahal itu, mohon maaf ya, itu gaya-gaya dari barat, atau mungkin bukan barat, muslim tapi tidak paham masalah ini. Makanya tadi saya bilang itu kan kena pasal berlapis tuh. Kena pasal berlapis. Satu, berdekatan, ya kan? Berdekatan tuh. Yang kedua, nampak oleh mata. Bahkan ada yang ngobrol, ada nggak gayung di situ. Nanti ada hukumnya nih, nggak boleh bicara kalau buang hajat, nggak boleh bicara. Yang ketiga, berdiri. Ada ulama yang membolehkan kencing berdiri itu kalau di dalam kamar mandi atau ada kondisi tertentu. Coba ini udah berapa pasal yang kena ini? Berdekatan, nampak oleh mata, berdiri. Ini aturan yang kedua, al-bu'du wal istitar anin nas, menjauh dan tidak nampak oleh mata ketika kita buang hajat. Nah, insya Allah setelah mempelajari masalah ini, kalaupun ada kloset seperti itu disiapkan, kalau masih ada kloset yang di balik bilik itu, mendingan pilih itu. Itu hanya dipakai kalau betul-betul darurat. Sebenarnya mohon maaf, kalau pengurus masjid yang paham fikih ini boleh seperti itu, tapi buatkan pembatas dan buatkan pintu-pintu itu supaya nggak nampak. Itu masalahnya, ya, itu masalahnya. Ini ada hadisnya, Pak. Ada hadisnya. Apa kata sahabat berdasarkan pengalaman mereka bersama dengan Rasulullah? Fakana la yatil barraz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah tidak mendatangi toilet hatta yagiba, sampai beliau betul-betul tidak nampak lagi wujudnya. Karena dulu kan toilet di zaman Rasulullah itu bukan kayak kita sekarang, Pak. Toiletnya itu dari wadi ke wadi, dari gunung ke gunung, padang pasir ke padang pasir. Jadi kalau mau kencing, mau buang hajat, jauh sana tuh. Jadi Rasulullah itu berdasarkan keterangan para sahabat, Rasulullah kalau buang hajat itu pergi sampai tidak nampak lagi fisiknya Rasulullah SAW. Yagibu fala yura, sampai tidak nampak oleh mata. Berarti pelajaran yang kita ambil di sini, toilet itu harus tersembunyi. Buang hajat itu tidak boleh nampak oleh mata. Paham ya sampai di sini ya? Makanya mohon maaf juga, biasa kita tengok di pinggir-pinggir jalan itu ada supir-supir singgah di situ, kencing berdiri, nampak oleh mata di pinggir jalan. Itu pasal berlapis lagi, Pak. Nggak boleh kencing di jalan umum tuh, nggak boleh. Buang hajat di jalan. Udah gitu tidak disiram lagi. Wah, itu nanti ada konsekuensinya. Itu siksa kubur nanti masalahnya. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan ketika masuk toilet ini, al-jahru bitasmiyah wal isti'adzah inda dukhul fil bunyan. Ini ketika kita berhadapan dengan pintu kamar mandi, pintu toilet, itu disunnahkan membaca auzubillah dengan bismillah dengan suara yang lumayan keras. Auzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru masuk. Atau baca doa yang sering kita baca itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu dibaca bukan pas masuk, tapi sebelum masuk, depan pintu toilet. Jangan dibaca ketika sudah berada di dalam. Ya, jangan dibaca ketika sudah berada di dalam kamar mandi. Jadi dibaca sebelum masuk lewat pintu itu. Selanjutnya, yang keempat, ayyakuffa 'anil kalami mutlaqan. Tidak boleh sama sekali ngobrol
atau keluar ucapan. Makanya biasa kita dengarkan itu, ada orang teriak-teriak di kamar mandi, ada orang latihan vokal di kamar mandi, uji suara di kamar mandi. Hati-hati Pak, itu nggak boleh tuh. Masih ada nggak yang memiliki kebiasaan seperti itu, menyanyi di kamar mandi? Sampai di sini disebutkan la yaruddu salaman, tidak boleh menjawab salam. Kalau di kamar mandi orang salam pun tidak boleh dijawab. Wala yujibu muazzinan, kalau lagi azan tidak boleh jawab azan di kamar mandi. Misalnya kita masuk kamar mandi tadi subuh, tiba-tiba azan muazzin di sini, itu pertanyaannya menjawab azan atau tidak? Gak usah dijawab, karena itu kan ada lafaz Allahnya, tidak boleh melepaskan Allah di dalam kamar mandi. Nah, termasuk kalau lagi bersin nggak usah baca alhamdulillah. Jadi aturannya gitu, nggak boleh ada ucapan sama sekali ketika berada di dalam kamar mandi. Jadi udah ya, yang punya kebiasaan sering menyanyi di kamar mandi, mulai hari ini stop kegiatan itu. Jadi tidak boleh berbicara, ngomong di dalam kamar mandi. Kemudian selanjutnya adalah ayyu'azzimal qiblah. Termasuk ketika kita bicara toilet ini, kita harus mengagungkan kiblat. Bagaimana cara mengagungkan kiblat? Menghormati kiblat. Ya. Bagaimana cara menghormati kiblat? Alla yastaqbilaha wa la yastadbiraha. Tidak boleh ini. Ketika kita buang hajat dan ketika kita buat kloset itu, mohon maaf nih, buat kloset itu tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Misalnya kita di Indonesia ini biasanya arah kiblat itu kan sebelah barat ya. Maka kalau buat kloset, kamar mandi, upayakan menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Atau bukan klosetnya, kita masuk kamar mandi sekedar ingin buang air kecil misalnya, tengok mana arah barat nih, nggak boleh kencing menghadap ke barat, karena di barat itu ada kiblat. Coba Pak, seperti inilah kita menghargai dan menghormati kiblat itu. Sampai di toilet itu kita harus menghormati kiblat. Gimana caranya? Jangan menghadap ke barat dan jangan menghadap ke timur atau membelakanginya, ya, atau membelakangi. Ini hadisnya jelas ya, kata Rasulullah, idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbil qibla wa la yastadbiruha. Jika kalian sedang berada di kamar mandi, maka jangan menghadap ke kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Nah, sekali lagi ini kembali kepada kita semua, baik di rumah, di kantor maupun di masjid-masjid. Kalau suatu saat kita yang kebetulan punya amanah dan tanggung jawab di situ yang mengatur masalah pembangunan toilet, maka ini diperhatikan dengan betul. Usahakan toilet itu menghadap ke utara atau selatan. Meskipun ada ulama yang memberikan keringanan, ya, ada ulama yang memberikan keringanan. Kalau kamar mandinya, toiletnya terbuka, itu haram secara mutlak menghadap dan membelakangi kiblat, haram. Tapi kalau toiletnya kayak kita sekarang sudah sangat modern sekali, itu sudah ada bangunannya, ada ulama yang memberikan keringanan, tidak ada masalah menghadap ke kiblat dan tidak ada masalah membelakangi kiblat. Tapi sebaiknya tetap hati-hati, buat kloset itu menghadap ke utara atau menghadap ke selatan, ya. Kemudian selanjutnya adalah ayat taqiyal jahar. Nah, ini kalau di rumah kira-kira ini tidak terjadi lah ya. Kalau di Batam ini jarang, kecuali kalau kita ke pantai, kita misalnya ada acara goes misalnya di Duri Angkang misalnya kan, situ kan nggak ada toilet.
Hati-hati Pak, ini ada pelajaran dari Rasulullah SAW. Tidak boleh kencing, nih mohon maaf nih, buang air kecil dan buang air besar di lubang. Ini kalau lubangnya di tempat umum ya. Kenapa? Ya, ini penjelasan ulama kita, ya, penjelasan Rasulullah, innaha masakinul jin. Itu tempat tinggalnya jin. Makanya mohon maaf, biasa kalau ada anak-anak kita ada acara pramuka, ada acara sekolah, pergi ke hutan atau kemana, tiba-tiba dia kesurupan, coba tanya, tadi dari mana saja? Pernah kencing nggak di suatu tempat misalnya? Jangan sampai dia kencing di tempat jin. Itulah biasanya membuat jin marah, akhirnya merasuki dia. Makanya dia kesurupan. Ini penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limadza yukrahu minal maulid, lubang tuh. Ya, di lubang-lubang. Kenapa? Innaha masakinul jin, karena lubang-lubang itu tempat tinggalnya jin. Kan nanti itu kalau bicara masalah jin kan banyak ya. Termasuk tidak boleh menyiram air panas ke lubang-lubang itu, nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan menyiram. Sama kalau misalnya ada got-got di depan rumah itu, jangan sembarang kencing di situ, jangan sembarang menyiram di situ. Jangan sampai itu tempat tinggalnya jin, kita siram, marah dia. Makanya sebaiknya buat wadah, buat tempat khusus untuk sampah, kencing, buang air dan lain sebagainya. Hati-hati, itu Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikannya. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah ayyatajannaba zillan nas. Ini dulu ya, kalau sekarang ini jarang lah, tapi masih kejadian. Kita kalau buang hajat, itu tadi kencing di pinggir jalan, jalurnya orang, jalanan. Jadi kalau buang hajat itu upayakan menjauhi tempat persinggahan orang. Udah tahu di situ pos ronda, tempat nongkrongnya orang, dia buang hajat di situ. Masuk. Apa kata Rasulullah? Ittaqul la'inain. Ya. Waspadalah dari laknatnya orang. Jangan sampai orang melaknat kita gara-gara kita kencing di tempat nongkrongnya orang, tempat jalannya orang. Makanya kan dulu kita lihat ada video viral itu kan, orang buang sampah, ya, orang buang sampah keluar dari mobilnya, ada orang yang ambil sampah itu kemudian balik buang ke dalam mobilnya, ya kan? Itu sama dengan orang yang kencing. Kalau ada orang kencing di jalan, itu silakan dilaknat itu. Kalau orang itu dilaknat, hati-hati. Itu orang mendoakan jelek kita, itu nggak bagus, Pak. Tapi gara-gara kamu kencing di situ, akhirnya orang melaknat kita. Nah, ini yang kita hindari, ya, hindari itu buang hajat. Inilah adab Islam, itu sangat tinggi sekali, Pak. Ini mungkin kita tidak dapati di ajaran-ajaran yang lain. Sampai masalah kencing ini dibahas. Di awal-awal dulu pernah saya sampaikan, ketika Napoleon Bonaparte masuk Mesir, itu kan kaget dan heran, ini ada apa orang bolak-balik masuk bilik, bolak-balik masuk bilik. Jadi ketika Eropa belum mengenal toilet, Islam itu sudah mengenal toilet, Pak. Ini. Jadi ketika Eropa belum bicara masalah toilet, 1000 tahun yang lalu Nabi sudah mempraktekkan masalah ini. Ini adab. Ini adab dalam Islam. Makanya ada penulis Islam, penulis Barat, orang non Muslim, menulis buku itu judulnya Al-Gharb Tahta Syamsil Islam, Barat di bawah cahaya Islam. Jadi Eropa itu pernah mendapatkan sinar mataharinya Islam, Pak. Contoh, Barat itu pernah diajarkan cara cebok, diajarkan cara buang air kecil,
diajarkan cara buang hajat. Itu Islam yang mengajari mereka. Nah, ini hanya Islam bahasanya. Jadi aturan yang ke-8 ini adalah kita tidak boleh sembarangan buang hajat. Kemudian selanjutnya, Allah yabula fi mustahimihi, tidak boleh kencing di tempat ini, di kolam mandi ya. Ada orang biasa ke pinggir pantai, udah tahu banyak orang berenang di situ, dia kencing pula di situ. Pergi berenang di kolam renang, nggak boleh kencing di situ, Pak. Ya, nggak boleh kencing di situ. Itu termasuk ada larangan atau tidak ada larangan. Kalau kita Muslim dan paham masalah ini, termasuk di laut, Kalau kita ke pinggir pantai, jangan kencing di laut situ. Kan ada toilet yang sudah disiapkan. Naik dan buang hajatnya di situ. Nah, itu dibahas. Kemudian Allah yabula qaiman, tidak boleh kencing berdiri. Nah, ini yang sering kita dengarkan. Sejak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita. Jadi orang tua kita itu memberikan kita adab dan etika berdasarkan adab yang telah diperintahkan oleh Islam ya. Jadi tidak boleh Allah yabula qaiman, tidak boleh kencing berdiri. Mohon maaf. Makanya kalau dalam periwayatan hadis itu ulama-ulama yang meriwayatkan hadis, kenapa kadang ada hadis yang lemah, ada perawi hadis yang didoifkan, yang tidak diterima hadisnya. Salah satu penyebabnya bukan karena dia tidak alim, bukan karena dia berperilaku dosa besar, bukan. Kadang-kadang hanya gara-gara ulama itu pernah didapati kencing berdiri. Iya. Kapan ada perawi hadis didapatkan kencing berdiri, itu hadisnya ditolak. Bisa jadi diterima tapi berada posisi doif, cari hadis yang lain yang mendukung hadisnya, baru bisa terangkat hadisnya itu. Paham kira-kira ya? Nah, jadi ini hati-hati, masalah kencing aja itu bisa menjadi penilaian besar dalam Islam. Kemudian selanjutnya ayyuzila ma'ala sabilaini min najasa wujuban bil hajar wa famina min kulli jamidin tahirin. Itu sebenarnya kalau kita buang hajat itu dulu itu diwajibkan pakai batu ya, pakai batu. Makanya kata ulama, istinja yang paling afdal itu ya, cebok yang paling afdal yaitu ketika kita mengkombinasikan antara batu dengan air. Jadi pakai batu dulu baru pakai air. Masih ada ulama yang mewajibkan kalau cebok itu pakai batu dulu. Nah, ini jarang kita praktekkan ini. Sekarang semuanya pakai air ya. Itu namanya istijmar. Nah, mengenai masalah cebok ini ada yang harus kita dengarkan sama-sama. Hati-hati, terutama anak muda ini biasanya main cabut aja ya. Biasa kalau anak muda itu masuk kamar mandi mau cepat aja dan main cabut aja. Ada kejadian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW marra bi qabraini, Nabi pernah lewat pada dua kuburan. Tiba-tiba Nabi mengatakan, bersabda, innahuma yu'adzaban, dua mayat yang ada di dalam kuburan itu sedang diazab. Masya Allah. Itu adalah nubuwahnya Rasulullah. Itu kelebihan Rasulullah, tahu kalau orang ini sedang diazab. Akhirnya ada sahabat yang bertanya, kenapa mereka diazab? Kata Rasulullah, wa ma yu'adzabani bi kabir. Dua orang ini diazab di dalam kuburan, jadi memang ada namanya siksa kubur itu, Pak. Berdasarkan hadis ini, dua orang ini diazab bukan karena dua dosa besar yang mereka kerjakan. Orang ini diazab, ya, orang ini diazab. Yang pertama, satunya diazab di dalam kubur, li'annahu la yastanzihu minal baul,
karena dia kalau kencing dia layas tanzih, itu cara ceboknya tidak bersih itu, ya, cara ceboknya tidak bersih. Makanya dulu yang sering kencing tidak cebok itu istighfar, banyak-banyak istighfar, jangan sampai besok menjadi malapetaka di dalam kuburan. Makanya kalau ulama dulu Pak, ulama dulu itu kalau dalam kamar mandi itu banyak model di dalam tuh Pak, ada banyak pelajaran. Ya mohon maaf ya, ada yang cara duduknya kayak gini nih, mohon maaf nih. Ini masalah teknis untuk memastikan tidak ada lagi sisa titik air kencing itu. Ada yang modelnya kayak gini, ada yang kayak gini, bahkan ada yang sampai diurut seperti ini. Ini perutnya diurut. Nah, diurut untuk memastikan ini tidak ada lagi sisa-sisa kencing, karena resikonya fatal. Kapan ada sisa di situ, yu'azzabani fil qabr, itu disiksa di dalam kubur. Nah, ada juga ulama yang mengajarkan untuk memastikan tidak ada lagi sisa-sisa di sini, maka itu dianjurkan untuk berdehem-dehem biar keluar semuanya. Nah, ini masalah teknis, silakan dicari teknis yang paling pas itu. Intinya adalah jangan ada sisa air kencing di kemaluan kita itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal baul fa inna amazal qabr minhu. Perbaiki cara ceboknya dari kencing, ya, bersihkan, sucikan diri Anda dari kencing itu, fa inna amazal qabr minhu, karena paling banyak disiksa di kuburan gara-gara air kencing. Paling banyak, ini kata Rasulullah, amazal qabr minhu, paling banyak disiksa di kuburan gara-gara air kencingnya tidak tuntas. Hati-hati nih masalah air kencing ini, hati-hati. Ini siksa kubur. Makanya biasa kalau dapat kuburan warna hitam bekas kebakaran, terbakar, itu biasa kejadian, keluar apinya itu Pak. Itu sekali-kali Allah ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwasanya memang ada namanya siksa kubur itu. Dan yang paling banyak disiksa di kuburan itu adalah gara-gara, kata Rasulullah, gara-gara al-baul, bahasa Arabnya baul, air kencing ini. Nah, kemudian adab selanjutnya adalah Allah yastanji biyamini. Kalau kita mau maaf cebok tidak boleh pakai tangan kanan ya. Ini udah sering diajarkan oleh orang tua kita. Kalau cebok pakai tangan kiri ya. Kemudian ayat likaya dahu badal istinja bil ard. Kalau sudah cebok ini tangannya disapu di tanah. Ini dulu pakai tanah Pak, belum ada sabun. Sekarang sudah ada sabun, silakan pakai sabun. Kemudian ayat tiga farajahu wasarawi lau bil ma. Ketika kita habis kencing, buang hajat, itu kemaluannya dibersihkan dengan baik. Kemudian celana-celananya, ini mohon maaf tadi subuh, jangan sampai ada percikan, satu percikan kena celananya, ya, kena jaketnya, kena bajunya, itu sudah tidak sah sholatnya itu. Makanya bagaimana teknisnya? Ambil air kemudian sapu seperti ini, tapi bukan sampai basah juga, enggak ya, untuk memastikan bahwasanya tidak ada lagi sisa kencing. Kemudian yang terakhir, ayyuqaddima rijlal yusra fid dukhul. Ketika kita masuk kamar mandi itu pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Ini bukan pelajaran untuk anak TK, tapi untuk semua ya, untuk semua, mulai anak kecil sampai orang tua. Ini pelajaran buat kita semua, aturan main buat kita semua. Kalau masuk toilet, kamar mandi, pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan ya. Taib jamaah sekalian sama-sama berbahagia. Ini beberapa hal yang bisa kita bahas pada subuh hari ini tentang masalah toilet. Mudah-mudahan ada sedikit tambahan pemahaman buat kita semua.
karena ini bukan masalah sederhana yang harus kita sederhanakan. Ternyata tadi ada yang sampai implikasinya pada siksa kubur ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur ini. Tapi kira-kira ada pertanyaan sebelum kita tutup pengajian kita subuh hari ini? Kami persilakan ya.